Dan untuk membahasnya lebih lengkap, kita sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Muhammad Faisal. Selamat pagi Pak Faisal. Selamat pagi Mbak Megi. Ya, sepertinya ada angin segar ya pada pagi hari ini. Memang sempat ditunda, akhirnya Menteri Keuangan memastikan program bantuan subsidi upah ini akan cair pekan ini. Bagaimana Anda melihat efektivitasnya dalam mendongkrak konsumsi, terutama di sisa 4 bulan tahun 2020 ini? Ya, konsumsi ini yang disasar sebetulnya dengan stimulus ini adalah kalau saya melihat adalah lapisan masyarakat dengan pendapatan menengah tapi menengah yang paling bawah. Jadi istilahnya lower middle income population. Nah, selama ini dengan bansos itu kan yang paling bawah, 40% yang paling bawah masyarakat miskin dan di sekitar garis kemiskinan. Nah, tapi pandemi ini ternyata kan bukan hanya yang miskin saja ternyata yang terkena dampak, tapi ada juga yang di kalangan menengahnya. Di Indonesia, di luar negeri juga begitu. Dan ini yang saya rasa memang mesti dilakukan dengan stimulus subsidi gaji ya di bawah 5 juta ini. Berapa jumlahnya? Saya pikir kalau dilihat dari targetnya itu kan 13 juta orang ya. Nah, 13 juta orang ini berarti setara kurang lebih 11% dari total jumlah tenaga kerja yang ada di Indonesia yang jumlahnya 126,5 juta jiwa. Jadi sekitar 11% lah. Nah, kalau dari sisi konsumsi, kontribusinya, kalangan menengah selama 40% di tengah itu sebetulnya secara keseluruhan menyumbang sekitar 36% dari total konsumsi. Jadi saya perkirakan kalau yang disasar adalah 13 juta yang terbawah dari kelas menengah, berarti ini kontribusinya sekitar ya tidak sampai 10% sih, sekitar 9%, ya hampir 10%. Kalau ini bisa disalurkan semua. Dan dengan asumsi juga yang diberikan, ya stimulus yang diberikan benar-benar kemudian dipakai untuk spending. Nah, oleh karena itu masalah teknis siapa yang mendapatkan syarat-syaratnya apa, ini menjadi penting karena kalau tidak tepat memang ini alih-alih kemudian mendorong spending, kita khawatirkan malah jadi saving ya. Padahal yang kita dibutuhkan untuk mendorong perekonomian pada saat kondisi sekarang ketika demand ini mengalami penurunan, konsumsi mengalami penurunan adalah mendorong konsumsinya, bukan mendorong savingnya. Nah, oleh karena itu kita mesti melihat sebagai satu contoh, misalkan begini, apakah yang digaji di bawah 5 juta itu merupakan gaji total, take home pay, atau dia hanya gaji pokok saja? Ini penting karena kalau gaji pokok saja berarti take home pay-nya lebih besar dan kemungkinan kalau orang seperti ini yang mendapatkan subsidinya, ini kemungkinan ini tidak akan dipakai untuk saving karena sebetulnya gaji dia yang ada sebetulnya bisa jadi cukup ya untuk kebutuhan basic needs paling tidak. Nah, beda kalau yang kemudian di bawah 5 juta mereka selama ini pas-pasan. Tapi itu juga mesti dilihat dari aspek yang lain lagi, yaitu apakah orang yang bersangkutan sudah berkeluarga ataukah masih single. Nah, rata-rata kalau yang sudah single, kalau kita melihat katakanlah gajinya 4 juta, ini mungkin masih bisa cukup ya untuk tinggal ya untuk basic needs, untuk kebutuhan selama 1 bulan. Tapi untuk berkeluarga, apalagi kalau misalkan anaknya lebih dari 2 misalnya dan tinggalnya misalkan di kota besar seperti Jakarta, ini tidak cukup. Sehingga kalau dapat subsidi, nah ini kemungkinan dipakai untuk spending karena dari gaji yang ada saja sebetulnya sangat pas-pasan sekali untuk yang basic needs. Nah, jadi technicality seperti ini memang menjadi sangat penting, makanya tadi yang dikatakan ada perlu verifikasi dan sebagainya itu pikir sangat relevan, walaupun mesti diingat juga kecepatan itu juga sama pentingnya dengan verifikasi data. Jadi saya pikir jangan kemudian hanya terlalu berlama-lama dalam hal verifikasi data sehingga kemudian terjadi penundaan, ya penundaan yang kemudian karena kecepatan penyaluran itu sama pentingnya dengan verifikasi data. Jadi artinya ini harus berjalan agak paralel sebetulnya begitu ya. Iya, Pak Itu, Mbak. Faisal, jadi tadi ada juga sudah menyebut subsidi upah ini ada kemungkinan bisa larinya ke tabungan, bukan larinya ke konsumsi Kalau ya, tidak Pak? tepat sasarannya ya. Kalau tidak tepat sasaran, tapi kalau misalnya kita lihat ke belakang, Pak, kita tahu penyaluran bansos kemarin juga sempat terjadi tumpang tindih data antar kementerian. Nah, di Ya. program BSU ini, apakah Anda melihat adanya kecenderungan atau kekhawatiran terkait persoalan data penerima ini? Dan apakah Saya bisa rasa, tepat ya. sasaran? Saya rasa di Indonesia pendataan memang menjadi PR besar kita. Saya rasa bukan hanya di bansos saja dan bukan hanya di masalah subsidi gaji untuk kalangan kelas menengah bawah ini saja,
Tapi di banyak hal itu sebetulnya memang kita punya kelemahan dari sisi data. Jadi kekhawatiran tentang ada ketidaktepatan sasaran itu saya pikir sangat sangat bisa dimengerti dan memang itu semestinya harus diminimalisir. Tapi sekali lagi menurut saya ini harus tetap berjalan paralel, ya artinya kalau jangan terlalu juga berlama-lama sehingga menunda disalurkannya stimulus. Iya, Ya, Pak. karena Jadi memang kita ada kembali ke data risiko yang tadi kemudian Anda nanti sebut. ada yang tidak tepat sasaran. Iya, Tapi memang itu data ini banyak bisa masalah ya, dimengerti Pak. kalau kemudian ini berjalan paralel karena kondisinya memang membutuhkan kerja yang lebih cepat ya. Iya, Pak. Tadi Anda juga menyebut memang data negara kita banyak masalah. Kenapa pemerintah masih mengandalkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai data? Kenapa tidak membuka peluang untuk masyarakat seperti mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan sosial atau subsidi upah ini, Pak? Ya, saya pikir ini memang BPJS Ketenagakerjaan semestinya dijadikan mungkin basic data ya. Tapi karena melihat memang banyak kelemahan-kelemahan, saya rasa memang perlu dibuka ruang untuk pengaduan atau pelaporan daripada masyarakat, terutama yang merasa mereka eligible sesuai dengan kriteria atau persyaratan untuk mendapatkan stimulus, tapi dia tidak masuk ke dalam BPJS Ketenagakerjaan. Apakah golongan mana ini? Ya berarti ini adalah golongan karyawan yang mungkin dia tidak masuk ke sektor formal, sehingga tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Saya rasa ini juga harus dibuka, karena yang terdampak pandemi bukan hanya di sektor formal, tapi juga di sektor informal. Kalau dari data saya, yang saya lihat dari BPS di 2019 kemarin, karyawan di sektor formal itu jumlahnya 51 juta, target yang untuk stimulus kan 13 juta. Nah, yang di sektor informal, karyawannya ya, bukan yang punya usahanya, bukan wira swastanya, jumlahnya ini di non pertanian ada 6,7 juta orang ya, memang lebih sedikit sebetulnya di sektor informal kalau untuk kategori karyawan ya, pekerja. Nah, tapi tetap saja mereka tetap merupakan bagian daripada kelompok masyarakat yang terdampak juga pada saat pandemi, sehingga mereka juga semestinya mendapatkan bantuan daripada pemerintah ya yang sama. Ya, Pak Faisal, tadi Anda juga sudah menyebut karyawan yang di sektor informal ini sebenarnya lebih banyak daripada yang di sektor formal ya, Pak. Apakah Anda Lebih banyak yang formal, Mbak. lebih Kalau banyak yang karyawan formal? Kalau karyawan lebih banyak di formal. Lebih banyak di formal, sekitar berapa persen, Ya. Pak? Boleh kita verifikasi datanya? Kalau yang karyawan di formal itu 51 juta berdasarkan data dari BPS. Yang informal ini terbagi menjadi dua. Yang di sektor pertanian ada 5,2 juta, yang non pertanian ada 6,7 juta. Jadi kalau saya persentasekan, yang di sektor formal jumlah karyawan itu jumlahnya 41% dari total tenaga kerja. Tapi kalau yang di sektor non formal ini di kisaran 10% dari total tenaga kerja kita. Oke, Pak. Ya, dan bagaimana seharusnya untuk membantu pekerja di sektor informal ini, Pak? Ya, itu tadi saya katakan karena dia tidak masuk atau tidak terdata dalam BPJS Ketenagakerjaan, ya, dan juga memang susah ini untuk men-track pekerja-pekerja di sektor informal. Jadi memang ini mau tidak mau harus membuka pelaporan, ya. Jadi pelaporan kalau misalkan memang stimulus ini juga ditujukan untuk sektor informal, karyawan di sektor informal, berarti pelaporan itu dibuka. Dan jangan lupa juga berarti kalau di awal-awal semestinya juga ada sosialisasi sehingga masyarakat itu tahu ya bahwa termasuk juga yang karyawan di sektor informal itu tahu kalau jika sosialisasinya maksimal bahwa mereka bisa mengajukan atau melaporkan untuk mendapatkan stimulus yang sama. Ya, Pak Faisal, kita kembali lagi ke subsidi upah yang sebanyak Rp600.000 per bulan dan ini akan dikasih untuk pekerja selama 4 bulan sekitar 2,4 juta rupiah. Bagaimana Anda melihat angka ini? Apakah angka ini sudah tepat atau memang bisa dinaikkan lagi atau bagaimana, Pak? Ya, saya melihatnya ini memang bukan untuk mengganti gaji ya, tapi untuk menambah supaya paling tidak selama masa pandemi ini paling tidak mereka bisa survive ya, paling tidak bisa basic needs-nya bisa, kebutuhannya bisa dibantu ya untuk paling tidak untuk basic needs. Nah, dari sisi nilai mungkin untuk sementara ini saya pikir itu sudah mencukupi, tinggal nanti bagaimana dari sisi durasinya. Karena kita tidak tahu persis
kapan pandemi ini akan berakhir, kapan tekanan ekonomi, tekanan konsumsi ini akan berakhir. Kalau desainnya sampai akhir tahun, ya berarti kita perlu memikirkan bagaimana nanti di tahun berikutnya di 2021. Nah, jadi saya pikir pemerintah juga perlu membuka peluang untuk 2021 bahwa ini semestinya ada rencana untuk bisa diteruskan, ya karena kemungkinan besar menurut perkiraan saya dampak dari pandemi ini tidak hanya di 2020 tapi sampai juga tahun depan. Ya Pak Faisal, terkait dengan subsidi upah ini, apakah memang bisa mendongkrak konsumsi masyarakat Indonesia dan tepatnya di kuartal 3 ini Pak? Soalnya kita sudah melihat di kuartal 2 kita sudah minus GDP-nya sekitar 5% Pak. Dan bagaimana di kuartal 3 ini, apakah ini juga bisa membantu GDP kita? Ya, kalau dari prediksi saya dengan tanpa ada melihat stimulus yang ada itu, kita perkirakan di kuartal ketiga memang masih terkontraksi di sekitaran minus 2%. Jadi artinya masih kontraksi tapi lebih ringan kontraksinya dibandingkan dengan kuartal 2 kemarin. Apakah kemudian stimulus itu bisa membantu? Ya, saya pikir bisa membantu, tapi ini akan bergantung dari seberapa kecepatan stimulus ini bisa didistribusikan. Gitu. Jadi, tapi kalau seandainya diasumsikan itu bisa cepat, ya, dan semuanya sudah bisa menikmati sesuai dengan target 13 juta orang itu bisa mendapatkannya, ya ini saya pikir akan bisa membantu dari sisi peningkatan konsumsi di kalangan menengah. Walaupun yang saya katakan tadi kontribusinya itu ya di bawah 10%, hanya single digit saja. Jadi 10% ya Pak. Jadi kita Di juga bawah mengharap 10%. di bawah 10%. Jadi kita juga Ya. mengharapkan subsidi upah ini sebagai salah satu solusi dongkrak konsumsi masyarakat Ya. Indonesia. Ya, terima kasih Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Muhammad Faisal sudah Sama-sama. bergabung bersama kami di After 10.